maka kalian harus mencari calon ibu buat anak-anakmu. Nah, kalau ada di konsep itu, maka kalian akan beda. Sama sekali akan berbeda. Nah, ini yang harus ada di benak kita semua. Maka itu yang pemudi, siapa nanti calon suamimu, itulah calon ayah dari anak-anakmu. Dan kalian tidak boleh sembarangan, karena kerusakan sudah terjadi di dunia ini. Bahwa orang yang salah menikah itu merusak. Siapa yang dirusak? Kalau orang itu salah menikah, siapa yang dirusak? Anak-anaknya. Betul tidak? Anak-anak yang dirusak. Karena orang yang salah menikah itu pasti tidak akan saling mencintai. Kenapa nggak saling mencintai? Dasarnya cuma seks. Nah, begitu nggak suka, karena cuma seks yang dicari. Ingat baik-baik itu. Secara logika, ya secara akal, sebetulnya orang itu bosan. Kalau bertahun-tahun, coba renungkan, ini bahaya sekali. Kalau bertahun-tahun hanya ketemu orang yang sama terus, ya betul tidak? Secara logika itu bosan. Maka itu kalau menikah tidak punya dasar yang benar, hancur sekali pernikahan itu. Bosan. Dan setan membuat itu. Maka itu kalau belum waktu Tuhan untuk kalian menemukan siapa calon ayah buat anak-anakmu bagi yang pemudi, dan calon ibu buat anak-anakmu bagi yang pria, jangan coba-coba berkata jatuh cinta. Jangan coba-coba. Jatuh cinta itu gampang, betul tidak? Jatuh cinta itu gampang. Tapi jatuh cinta itu bukan modal untuk menikah. Catat ini baik-baik. Jatuh cinta itu dimulai dari naluri, tertarik. Nah, ini bedanya naluri manusia dengan naluri binatang. Binatang itu nggak perlu jatuh cinta. Kenapa? Sebab mereka tidak perlu menjalin hubungan. Mereka diciptakan Papa di surga hanya untuk berkembang biak. Beda. Kalau manusia tidak dijadikan hanya untuk berkembang biak, tetapi manusia itu dijadikan lebih daripada itu, mempunyai hubungan. Binatang itu tidak perlu punya menjalin hubungan, nggak perlu. Sebab mereka bisa dan boleh ganti-ganti pasangan mereka. Kecuali satu binatang, namanya merpati. Papa kita ciptakan merpati itu luar biasa. Bagi yang belum tahu, biar hari ini tahu. Burung merpati adalah satu-satunya binatang yang tidak pernah ganti pasangan sampai mereka mati. Padahal mereka nggak sekolah, nggak bisa baca. Tapi mereka luar biasa. Sampai ada satu suku di Jawa Timur, itu suku Madura. Saya belum pernah ketemu suku lain di Indonesia. Karena saya sudah keliling ke banyak provinsi. Tinggal satu provinsi saya belum pergi, itu Bangka Belitung. Seluruh provinsi saya sudah pergi, yang 32 itu. Satu ini belum. Nah, saya pergi ke provinsi mana saja, tidak pernah menemukan ada suku seperti orang Madura itu suka membuat aduan. Tahu aduan ya? Perlombaan. Dulu waktu saya masih kecil, saya nggak ngerti kok bisa burung itu seperti itu. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya baru tahu. Jadi gini orang Madura, mereka tahu merpati itu tidak pernah poligami. Apa itu poligami? Ya, beristri lebih dari satu. Itu poligami. Kalau bersuami lebih dari satu, istilahnya apa? Ada poliandri. Ya, itu istilah. Kalau nggak salah dari bahasa Latin. Oke? Nah, burung ini luar biasa. Mereka tidak poligami, juga tidak poliandri. Caranya bagaimana? Ini orang-orang Madura. Betina mereka, betinanya, ya ngomonginlah istrinya gitu ya, supaya tahu. Istrinya si merpati ini dipegang. Ada kita di daerah Karangmulia ini. Lalu suaminya, si jantan, itu dilepaskan dari SP3 sana. Jauh sekali, bisa berapa puluh kilometer. Dan burung ini dilepaskan bareng-bareng dari sana. Lalu para laki-laki orang Madura ini ada di Karangmulia. Mereka berjejer, bisa 20, bisa 10, bisa 30, jejer semua begitu. Nah, menunggu si jantan merpati ini datang. Seru sekali itu. Begitu dari jauh, ini biasanya laki-laki ya, yang buat aduan itu laki-laki. Kelihatan burungnya pada datang. Nah, mereka mulai siap. Mereka pegang dengan tangan kanannya ekor dan kaki merpati di belakang, tapi sayapnya dilepas. Lalu tangan mereka digerakkan. Jadi sayapnya bagaimana? Sayap si betina merpati ini goyang bukan? Nah, itu yang saya kagum. Dari jauh itu jantannya merpati. Ini kan banyak, nggak pernah cuma satu ekor. Bisa belasan, bisa puluhan
betina merpati itu berjejer. Yang saya kagum, mereka dari jauh si jantan itu langsung bisa tahu mana istrinya dan nggak keliru ke istri burung yang lain. Nah, saya sering beri contoh itu, padahal mereka nggak pakai kacamata. Dari jauh bisa nggak keliru. Dari situ kita belajar ternyata merpati itu setia pada pasangannya. Maka itu dia nggak milih betina yang lain, burung yang lain nggak bisa dipatadon gitu, bingung mau cari yang mana nanti itu. Semua merpati yang bisa. Maka itu sampai hari ini kenapa merpati dijadikan lambang banyak di dunia. Lambang perdamaian pasti merpati. Lambang kekudusan itu pasti merpati. Lambang kebenaran itu juga merpati. Dan dunia percaya. Hebat sekali bukan Papa ciptakan burung itu. Maka itu janji kalian laki-laki. Sampai kapanpun juga kita sebagai laki-laki harus janji tetap setia pada satu istri saja. Tidak boleh lebih dari itu. Katakan amin yang laki-laki. Namanya janji itu. Kita lihat sekarang. Jadi kalau setan sudah merusak ayah-ayah supaya nggak sayang anak-anak, maka anak-anak dari seorang ayah yang nggak disayang oleh ayahnya, maka anak-anak itu tidak akan bisa mengenal Papa di surga. Seperti Papa di dunia sayang kepada anak-anaknya, demikian Papa sayang kepada orang yang takut akan Dia. Apa yang terjadi? Coba perhatikan, apa yang terjadi kalau anak-anak itu nggak disayang oleh papanya? Berarti dia bisa kenal Tuhan sebagai Papa atau tidak? Coba jawab, dia bisa kenal Tuhan sebagai Papa atau tidak? Nah, ini yang fatal. Akibat seorang manusia yang tidak bisa mengenal Papa di surga, hidupnya itu hancur. Hidupnya hancur, saudara. Jadi, iblis sudah punya pemicu. Tahu kata pemicu? Punya pelatuk. Tahu kata pelatuk? Coba temukan kalimat lain. Apa itu? Apa? Simpul. Pemicu. Iya betul. Kata lain. Saudara tahu? Kalau pemicu itu ditarik dalam istilah kehidupan sehari-hari, pasti akan apa itu? Akan meledak. Nah, setan tahu. Untuk meledakkan bumi ini, rusak semua ayah. Dunia akan meledak dengan sendiri. Kok bisa? Nanti kita akan temukan di banyak ayat. Begitu manusia nggak bisa kenal Papa di surga. Kenapa hancur? Kita buka Yohanes 14 ayat 8. Mengapa ada firman seperti ini? Kita baca bareng-bareng juga. Semua sudah dapat? Mari kita baca 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah siapa Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sama seperti Malaki 4 ayat 6. Di antara ribuan ayat di Alkitab dari firman Tuhan kita, hanya satu ayat ini yang memberitahukan kepada kita bila mana, bagaimana, di mana ada kata cukup. Itu cuma satu ayat ini. Tidak kita temukan di ayat lain di Alkitab yang akan memberitahukan kepada kita kapan seorang manusia itu merasa cukup. Kata cukup ini jangan dianggap enteng. Artinya sangat luas. Dengarkan, diantaranya cukup, kenyang, puas, utuh, lengkap, komplit. Semuanya ada di dalam kata cukup ini tadi. Saudara, ini hal yang sangat mutlak dan sangat penting dalam hidup ini. Manusia beda dengan binatang. Binatang itu rasa cukupnya cuma satu, asal ada makanan, dia tidur. Binatang tidak perlu beli handphone. Binatang tidak perlu beli apalagi pensil atau sepatu, baju, nggak perlu. Tapi manusia perlu. Tuhan Yesus pernah berkata, apa artinya kalau kamu mempunyai seluruh dunia ini tapi jiwamu binasa? Ternyata, saudara, buat manusia jadi mau narkoba, perzinahan, hubungan seks bebas, alkohol, perjudian, perampokan, pembunuhan, pertengkaran dalam rumah tangga, dan macam-macam lagi. Ternyata penyebabnya cuma di satu kata itu, tidak puas, tidak cukup, tidak kenyang, tidak utuh, tidak lengkap. Sama seperti bayi. Kalau mereka kenyang setelah minum, kalau masih bayi ya, karena bayi belum makan apa-apa, bayi itu bagaimana? Ribut atau tenang? Tenang. Begitu dia lapar, dia ribut lagi. Nah, seperti itu manusia. Ternyata kita tidak hanya kenyang dengan makanan, ada jiwa kita yang perlu diisi.
Ada orang mengisi kekosongannya dengan membeli barang-barang. Sudah punya mobil enggak?